akan melanjutkan mengenai langkah 4 ya, yaitu tentang orang tua yang baik, penuh kasih sayang, dan tidak melakukan kekerasan. Nah, untuk mengetahui gambaran terlebih dahulu, saya akan menayangkan satu buah video mengenai satu keluarga yang berisi ada seorang ibu dan 2 orang anak. Ibu tersebut bernama Ibu Lili dan anaknya bernama Agus dan Ita. Videonya akan saya putar ya, Bu. Ya. Nah, saat video diputar, simak baik-baik videonya. Bagaimana ini ya? Sore tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susah kita. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka padaku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam memperlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, barangkali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Nah, dari video yang telah saya putar ya, Bu, coba siapa yang mau berpendapat mengenai dari isi video tersebut, terutama bagaimana perasaan Agus dalam video tersebut. Siapa yang mau berpendapat? Agus merasa sedih Ya, merasa sedih. Kenapa Agus bisa merasa sedih ya? karena merasa ibunya marah kepada Agus. Ya, merasa bahwa Agus tidak berperilaku baik kepada ibunya sehingga ibunya marah. Lalu tadi kan pada video yang pertama, di awal cerita video tersebut, kenapa ibu bisa banyak sekali pikiran dan banyak melamun sehingga Agus dibiarkan begitu saja. Nah, kenapa ibu bisa bersikap seperti itu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya lagi? Karena keadaan ekonomi. Ya, karena keadaan ekonomi. Selain itu, selain keadaan ekonomi, karena faktor apa lagi? Emosional, ibu tidak terkendalikan. Ya, betul. Karena ibu sedang banyak pikiran sehingga perilaku ibu atau emosi ibu tidak dapat dikendalikan dan mengacuhkan anaknya ya. Nah, kemudian bagaimana perasaan Agus terhadap ibu juga? Seperti apa? Agus merasa bersalah ya, dan pikiran ibu terhadap Agus juga seperti apa tadi melihat Agus hanya pergi begitu saja masuk sekolah? Sedih dan merasa sudah jadi nakal, anak nakal. Ya, jadi di sini ibu dan Agus saling berprasangka ya. Agus mengira ibunya seperti itu karena Agus bersikap nakal, dan ibu juga mengira Agus bersikap seperti itu karena ibunya kurang memperhatikan. Padahal di sini hal tersebut terjadi karena faktor ekonomi ya. Seringkali faktor ekonomi atau permasalahan keluarga yang dimulai dari ekonomi tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah kepada anak, sehingga menjadi keluarga yang tidak bahagia. Selain itu juga kita ya Bu semuanya sebagai orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Ketika anak tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang, anak akan menjadi orang yang lebih penyayang, lebih baik, lebih sabar. Ketika disuruh akan mau mengikuti. Beda dengan anak yang
dibesarkan dari keluarga yang banyak permasalahan, anak akan menjadi mudah marah, membangkang dan lain sebagainya ya. Nah, dari video yang pertama sudah bisa menyimak ya Bu ya isi video semuanya. Nah, ibu-ibu dari pembahasan video yang pertama masih bisa fokus ya? Ya. Masih semangat? Masih. Nah, agar kita lebih semangat lagi, kita tetap semangat dulu ya sama-sama. Ya. Sebelumnya saya akan kasih contoh dulu sama ibu-ibu ya. Ya. Seperti ini ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya. Seperti itu ya. Ya. Bisa Bu? Bisa. Kalau begitu kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Makin semangat ya Bu ya. Ya. Nah, kalau sudah semangat, kita lanjut lagi ke video yang kedua. Video yang kedua ini berisi lanjutan dari video yang pertama. Simak baik-baik ya Bu. Ya. Lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya, Nak? Tidak apa-apa. Kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap, Nak. Ikat kepada Kak Agus. Terima kasih, Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Nah, ibu-ibu, dari tayangan video yang kedua, adakah perbedaan sikap ibu di antara video yang pertama dan kedua? Ada. Ada ya. Coba siapa yang bisa berpendapat lagi mengenai perbedaan ibu dari video yang pertama dan kedua seperti apa? Ibu lebih sabar. Ya, lebih sabar. Selain itu, Lebih tenang. lebih tenang, sabar, tenang, dan ada lagi yang ingin memberi pendapat? Tidak beremosi lagi. Ya, lebih sabar, lebih tenang, tidak beremosi lagi. Nah, mungkin dalam video ini ibu sebelum marah, ibu berpikir ulang kembali ya. Ibu memikirkan kembali dampak apa yang akan terjadi apabila ibu langsung marah kepada anaknya, sehingga ibu di sini terlihat nampak lebih sabar, lebih bisa meredam emosinya kepada Agus dan Ita saat membuat kesalahan. Nah, di sana juga terlihat ya sikap Agus dan Ita awalnya akan seperti apa melihat reaksi ibu. Agus dan Ita menumpahkan minuman di atas meja. Ketakutan. Ya, Agus awalnya merasa ketakutan, merasa takut dimarahi. Tapi ternyata apa yang terjadi, sikap ibu ternyata seperti yang tadi ibu sudah berikan pendapatnya ya. Sikap ibu lebih tenang, lebih sabar, lebih tidak emosi, dan ibu malah memberikan teguran yang baik kepada Agus dan Ita, dan juga ibu mengajak Agus dan Ita untuk membersihkan tumpahan minumannya bersama-sama ya. Ya. Nah, hal tersebut juga dapat menjadi salah satu contoh bagaimana ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya ya, yaitu dengan mengajak anak terlibat langsung dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti saat tadi Agus dan Ita menumpahkan minuman, ibu meminta Agus untuk membersihkan minuman yang tumpah itu bersama-sama. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pembelajaran bagi anak ya, mengerjakan pekerjaan rumah bersama ibu. Dan sebagai salah satu bentuk kasih sayang kepada ibu juga, langsung kasih sayang ibu kepada anak maksudnya, tidak langsung marah kepada anaknya. Nah, menarik bukan ya Bu video yang pertama dan kedua?
Iya. Nah, itu bisa nanti setelah ibu di rumah, ibu bisa menerapkan hal-hal atau perilaku yang baik yang ada dalam video tersebut kepada anak ibu ya. Iya. Nah, untuk itu agar menjadi orang tua yang baik tidak hanya ditentukan oleh banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik, yaitu dengan belajar mengendalikan emosi ya. Meskipun keadaan kita sulit, tidak bergelimang harta, tetapi kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik ya. Iya. Nah, selain itu, cara lain untuk menjadi orang tua yang baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, apabila seperti yang tadi dalam video ditayangkan ya, anak saat melakukan kesalahan jangan sampai ibu-ibu langsung menegurnya dengan kekerasan seperti mencubit, kemudian memberikan perkataan yang kasar. Itu tidak baik, itu malah akan mempengaruhi mental anak, malah anak perilakunya akan menjadi lebih buruk lagi. Nah, hal-hal seperti itu alangkah baiknya ibu-ibu hindari ya. Lebih baik dengan memberikan teguran atau perilaku yang lebih baik lagi ketika anak membuat kesal dan sebagainya kepada orang tua ya, yaitu dengan mengajaknya berkompromi apabila melakukan kesalahan, apa yang konsekuensi yang akan didapatkan anak, kemudian menulis permintaan maaf sehingga anak menyadari bahwa apa yang anak lakukan itu salah, seperti itu. Cukup mengerti dengan materi yang saya sampaikan ya Bu? Mengerti. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi bekal yang baik bagi ibu-ibu semua ya. Ya. Kita di sini saling bertukar pengalaman dan sharing saja. Barangkali di sini ada contoh cerita di rumah mengenai perilaku orang tua menjadi orang tua yang lebih baik. Ada yang ingin bercerita dari ibu-ibu? Bagaimana cara ibu-ibu di rumah menerapkan agar menjadi orang tua yang baik bagi anaknya? Ada yang mau berpendapat? Untuk menjadi orang tua yang baik, kita harus memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak, karena anak adalah peniru ulang kita. Ya, betul ya. Salah satunya yaitu dengan orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara agar menjadi orang tua yang baik. Nah, cukup sekian saja ya Bu ya pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan dan kita diskusikan bersama-sama menjadi bekal buat ibu-ibu di rumah dan saling berbagi pengalaman ya. Ya. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan pada materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.